Bapak lama banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semuanya sehat ya? Oke, sebelum dimulai belajarnya, mari bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, baik lahir maupun batin. Mudah-mudahan pandemi ini cepat usai dan kita bisa tatap muka kembali di sekolah tercinta ini. Berdoa mulai. Amin. Oke, jadi di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini, saya hanya ingin mengulas materi yang pernah kita pelajari waktu kelas 1 sampai kelas 2 kemarin. Jadi, kenapa kok materi ini tetap saya ulang-ulang? Karena ya pernah saya sampaikan sebelumnya, materi ini memang penting, harus kalian kuasai, gitu. Maka dari itu, tadi saya menyuruh kalian untuk menyiapkan buku catatan kalian, buku catatan bahasa Inggrisnya. Untuk itu silahkan dibuka buku catatannya. Silahkan dibuka buku catatannya. Ini materinya 16 tenses yang pernah dipelajari itu ya. Oke, yang pertama tenses. Tenses adalah bentuk dari sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan, tingkat kesempurnaan suatu kegiatan pada waktu dilaksanakan atau peristiwa yang terjadi. Jadi, Bapak pernah menjelaskan dulu waktu pertemuan sebelumnya tentang tenses. Tenses itu ada 16 tenses. Yang pertama simple present. Simple present. Ada, sudah ketemu simple presentnya? Oke. Yang pertama simple present. Yang pertama simple present. Oke. Untuk pola kalimat verbalnya seperti ini, bisa dilihat di layar HP-nya masing-masing. Jadi kalimatnya seperti ini. Untuk kalimat positifnya kelihatan nggak? Kalimat positifnya seperti ini, subjek verb 1 yang ketambahan s atau es plus objek. Yang negatif subjek do does not plus verb 1 plus objek. Yang interrogatifnya do does plus subjek plus kata kerja pertama plus objek. Kata kerja yang ditambah s atau es jika subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it atau nama orang. Begitu ya. Ingat, sudah ingat semua ya. Apabila subjeknya I, you, they, we, kata kerja tidak boleh ditambah s. Jadi khusus untuk kata kerja yang ketambahan s atau es itu hanya kata kerja untuk subjek orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya ditambah s atau es. Contohnya oke, lanjut. Menggunakan kata kerja bantu does untuk subjek she, he, it atau nama orang. Menggunakan kata kerja bantu do untuk subjek I, you, they dan we. Gitu ya. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat. Gitu. Lanjut. Kata kerja yang berakhiran s, ini menyangkut dengan yang tadi ya, kata kerja yang ketambahan es atau s.
Nah, aturannya seperti ini. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf ES, SS, SH, CH, X, dan O ditambah ES. Jadi yang ditambah ES ini khusus kata kerja yang berakhiran ini. Gitu ya. Selanjutnya, khusus yang berakhiran dengan huruf Y ada dua aturan. Jadi yang berakhiran kata kerja yang berakhiran Y itu ada dua aturan. Jika depan huruf Y berupa huruf mati, di depan huruf Y itu berupa huruf mati. Contohnya seperti ini ya. Ini huruf Y, depannya huruf mati. A, I, U, E, O. Itu ya. Maka huruf Y diganti huruf I dan ditambah ES. Gitu ya. Huruf Y-nya diganti I ditambah ES. Oh, ini mah keterangan waktu yang ini nih. Yang bawah ini tadi keterangan waktu ya. Oke, jika di depan huruf Y berupa huruf hidup atau vowel, cukup ditambah S setelah huruf Y. Jadi cukup ditambah Y doang, tidak usah diganti I terus ditambah S. Jadi cukup ditambah S. Oke. Seperti itu. Sebelum beranjak ke ini, ke pola kalimat nominal, oke. Yang verbal ini ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang ditanyakan, coba angkat tangannya, up your hand. Terus mic-nya jangan di-mute kan? Mic-nya jangan di-mute. Kalau mau bertanya. Oke, coba mana? Gak ada yang angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan? Gak ada yang mau bertanya? Berarti semuanya paham ya? Kalau memang semuanya paham, berarti giliran saya yang bertanya. Oke? Giliran saya yang bertanya ini nanti kalau ada apa namanya? Bentar. Oke. Gak ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu berarti dilanjut dulu sebelum ke sesi pertanyaan. Ini untuk simple present, ini ada keterangan waktu. Keterangan waktu dalam simple present di antaranya adalah ini: setiap hari, setiap minggu, 2 minggu, 2 kali seminggu, biasanya, selalu, di malam hari, seldom, atau jarang, tak pernah, sering, pernah, atau di hari Ahad, on Sunday, di hari Minggu. Oke, coba saya minta buatin satu kalimat. Saya minta buatin satu kalimat negatif simple present
Stop. Oke, coba kalimat negatif simple present. Kalimat negatif simple present, subjeknya orang ketiga tunggal. Yang jawab is. Kalimat negatif, subjeknya orang ketiga tunggal. Gimana? Boleh ditulis di bukunya, boleh langsung menjawab. Coba Ella, kalimat positif. Kalimat positif, contoh kalimat positif, subjeknya orang ketiga tunggal. Boleh ditulis, boleh dijawab langsung. Berarti kalau dijawab langsung, mic-nya di-unmute dulu ya. Gimana? Wis. Udah. Udah belum? Oke, sambil nunggu jawaban dari Oi sama siapa tadi? Ella. Lanjut. Present continuous. Present continuous. Pengertian dari present continuous. Present continuous digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang sudah direncanakan akan dilakukan pada masa yang akan datang. Keterangan waktunya harus disebutkan. Jadi keterangan waktunya harus disebutkan ya. Seperti ini, besok, tomorrow. Digunakan untuk menyatakan perubahan situasi. Terus aturannya. Jadi di continuous ini kan kata kerjanya harus ditambah ing. Nah, ini ada ketentuannya. Kata kerja yang tidak bisa ditambah di kata kerja yang tidak bisa dipakai dalam tenses ini. Jadi ini tidak bisa diingkan. Model ini see, hear, ini tidak bisa diingkan ya. Harus menggunakan kata yang lain. Begitu. Rumusnya seperti ini. Pola kalimat untuk positif. Untuk positifnya subjek ismr plus kata kerja plus pertama yang ketambahan ing. Jadi kata kerja ing plus objek
Negatif, subjek is MR plus not, verb ing, kata kerja ing. Terus yang interrogatif atau pertanyaan, M is R, subjek, kata kerja ing, objek. Contohnya ini, Budi is listening to the radio now. Jadi ada keterangan waktunya. Inilah yang disebut tadi keterangan waktu, harus disebutkan ya ini. Keterangan waktunya ini yang menandakan bahwa Budi itu sedang mendengarkan radio. Jadi sekarang, di waktu sekarang ini. Continuous itu makna yang sedang berlangsung sekarang ini. Terus yang negatif, Budi is not listening to the radio now, berarti maknanya tidak. Budi tidak sedang mendengarkan radio. Maknanya seperti itu ya. Nah, sekarang untuk aturan to be. To be am digunakan untuk subjek I. Jadi ini hanya I saja yang menggunakan am. Itu ya. Hanya subjek I saja yang menggunakan kata bantu am. Terus to be is digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal tadi, she, he, it atau nama orang. Seperti itu. Terus yang to be are. Yang to be are ini digunakan untuk subjek you, they, we. Biasanya ini kebanyakan orang menggunakan to be am ini seenaknya saja. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang menggunakan to be is tapi subjeknya ini I is itu nggak jadi, nggak bisa, salah kalau seperti itu. Jadi harus benar menurut aturannya, aturan grammarnya seperti ini. Jika kalian mau menggunakan kata bantu am, ya berarti subjeknya harus I am, seperti itu. Kalau you berarti ya harus pakai are. Ini ya, pokoknya kalau orangnya lebih dari satu itu menggunakannya are. You, kamu itu kan bisa bermakna dua, bisa bermakna satu, bisa bermakna dua, bisa bermakna lebih. Kalau they, mereka berarti bermakna banyak. We, kita, lebih dari satu. Maksudnya yang lebih dari satu biasanya ini menggunakan are, gitu ya. Oke, terus dilanjut. Sekarang kalimat nominalnya. Ini kalimat nominalnya seperti ini. Oke, sebelumnya ini saya jelaskan dulu kalimat nominal. Ini sebelumnya belum saya jelaskan kayaknya. Belum pelajari sebelumnya ini complement. Jadi ini kan kalimat nominal sentence simple present ini seperti ini pola kalimatnya. Kalau yang tadi pola kalimat verbalnya itu kan subjek kata kerja pertama yang ketaman s atau s plus objek. Ini tadi. Nih, seperti ini. Itu orang kembali naik bus. Kening banget sih Dedes. Oke. Lanjut. Oke, jadi ini tadi kalimat verbalnya seperti ini ya rumusnya. Ini untuk satu kalimat satu rumus simple present. Simple present itu ada dua. Jadi kalimat verbal sama kalimat nominal. Kalau kalimat verbal ini yang seperti ini tadi, subjek kata kerja pertama s atau es plus objek. Ini yang verbalnya. Terus yang nominalnya seperti ini. Kalimat nominal sentence.
Nominalnya, nominal simple presentnya itu seperti ini. Untuk positifnya subject is MR plus complement. Itu ya. Jadi rumus ini hanya digunakan untuk selain kata kerja. Contohnya seperti ini, she is a teacher. Jadi kan teacher itu bukan kata kerja. Teacher ini bukan kata kerja. Maka dari itu rumusnya seperti ini. Ya. Ini rumus nominal simple present. Subject is MR plus complement. Apa yang dimaksud complement? Nah, complement adalah pelengkap dan dibagi menjadi 3. Jadi complement itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adjektif atau kata sifat. Yang kedua noun atau kata benda. Adverb kata keterangan. Contoh dari kata sifat. Ini happy. Contohnya ini adalah happy ya. Happy, bahagia. Terus kalau kata benda, ini happiness, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu kata benda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kata benda ya. Terus yang ketiga, adverb, kata keterangan. Happily, dengan bahagia. Jadi pokoknya kalau kata yang menunjukkan keterangan ini masuknya ke kalimat nominal, bukan ke kalimat verbal. Seperti itu ya. I am happy. I am happy. Jangan I happy. Kalau kalian membuat kalimat I happy, berarti itu salah. I happy every day. Kenapa kok I happy every day? Ya rumusnya karena seperti ini, Pak. Rumusnya simple present itu seperti ini, subjek kata kerja pertama plus objek. Nah, itu salah. Kenapa kok salah? Karena yang kalian buat kalimat tadi itu bukan kata kerja, happy itu bukan kata kerja, tetapi happy itu kata sifat. Maka yang digunakan bukan rumus verbal, tapi yang digunakan rumus nominal. Nah, rumusnya seperti ini. Subject is MR plus complement. Subject is MR plus complement. I am happy. Gitu ya. Jadi dilihat. Nah, untuk melihat ini kedudukan kata ini, kedudukannya sebagai kata kerja, sebagai kata benda, sebagai kata keterangan, atau kata yang lain, ini bisa dilihat nanti di rumus ya, di kamus ya. Kamusnya dibuka, nanti di situ ada ada simbol-simbolnya, ada simbolnya. Kalau P ya berarti kata kerja seperti itu. Jadi lebih kreatif lagi membuka ininya, kamusnya. Jadi kalau hanya mengandalkan materi seperti ini, itu kalian ketika ujian nanti itu nggak bakal ya pasti bakal kesulitan lah. Maka dari itu dipersiapkan dari sekarang, mumpung ini waktunya sekarang ini kalian nggak tatap muka di sekolah, jadi banyak waktu luangnya lah. Nah, ketika buka HP browsing itu jangan hanya membuka sosmed doang. Jadi luangkan waktu kalian untuk belajar, seperti itu. Luangkan waktu kalian untuk belajar. Browsing kan nggak butuh memakan kuota banyak. Jadi browsing pelajaran seperti itu. Oke. Jadi untuk continuous seperti ini ya. Kata bantunya am, is sama are. Kata bantunya seperti itu. Cara menggunakannya, am digunakan hanya untuk subjek. Am digunakan hanya untuk subjek I. Terus is digunakan untuk subjek she, he, it, dan nama orang. Seperti itu. Ini kalimat nominalnya ini berbeda. Jadi kalimat nominal simple present sama kalimat nominal present continuous ini berbeda sedikit. Bedanya di mana? Bedanya kalau kalimat nominal
simple present itu tidak ada kata being, tidak ada kata being. Jadi yang tadi kan kalimat nominalnya seperti ini. Seperti ini, kalimat nominalnya simple present, subject is MR langsung complement. Nah, ini untuk simple present. Tapi kalau continuous, present continuous, ini ada tambahan being. Jadi subject is MR being terus complement. Berarti contohnya kalau yang pertama tadi I am happy, berarti saya bahagia. Bahasa Indonesianya seperti itu. Kalau adanya di kalimat nominal, berarti di kalimat continuous, maka menjadi I am being happy, maknanya saya sedang bahagia. Seperti itu. Karena continuous itu menandakan waktu yang sedang terjadi sekarang, yang sedang berlangsung. Kalau I am being happy, berarti maknanya saya sedang bahagia. Ya, seperti itu ya. Jadi harus ada kata beingnya untuk menandakan waktu continuousnya. Negatifnya tetap sama, cuma ada tambahan not. Jadi pada intinya kalimat nominal simple present dan kalimat nominal present continuous ya, itu yang membedakan hanya ketambahan being untuk kalimat nominal present continuous. Jadi hanya ketambahan being saja. Seperti itu. Terus dilanjut keterangan waktu. Keterangan waktunya untuk present continuous seperti ini. Now, tonight, today. Ya, sekarang, malam ini, hari ini, pada saat ini, sore ini, siang ini, atau besok dan sebagainya. Jadi intinya continuous itu untuk memudahkan mengingat, continuous itu makna yang sedang berlangsung sekarang. Jadi yang sedang berlangsung sekarang, saat ini. Itu ya. Contohnya, ada contoh lagi seperti ini. Untuk menandakan kita bersama sekarang, berarti we are together now. Ya, we are together. Kita bersama sekarang. We are together now. Nah, itu kalimat nominal. Kalimat nominal yang digunakan. Kalimat nominal simple present. Oke, lanjut. Dilanjut present perfect. Oke. Present perfect. Jadi present perfect ini rumus yang ketiga dalam tenses, digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sudah selesai dilakukan pada waktu lampau dan masih ada hubungannya dengan masa sekarang. Seperti ini ya. I have bought new car. Jadi ini sudah selesai dilakukan tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Saya telah membeli sebuah mobil. Saya membeli sebuah mobil baru. Nah, mobilnya ini masih ada, masih ngejugruk, mobilnya ada. Nah, maka rumus yang digunakan adalah rumus yang ketiga. Kalau kalian proses pembeliannya itu yang digunakan berarti continuous karena sedang berlangsung. Nah, kalau sudah selesai, maka rumus ini yang dipakai. Rumus yang ketiga ini. Seperti itu. Nah, untuk pola kalimatnya, kalimat verbalnya, ini subjek have atau has, kata kerja ketiga. Ini yang membedakan di sini, kata kerja ketiga. Kalau di rumus yang pertama tadi simple present, kita menggunakan kata kerja yang pertama. Kalau ini kata kerjanya yang ketiga. Jadi beda. Ini kata kerja yang ketiga. Pak susah menghafalnya kata kerja yang ketiga? Ya, maka dari itu tadi kan udah saya bilang. Jadi ketika kalian pegang HP, sekali-kali browsing, jangan hanya sosmedan saja, browsing di internet kata kerja ketiga. Nah, nanti disitulah muncul kata kerja ketiga seperti apa gitu kan. Nah, seperti itu. Atau lebih mudahnya lagi, kalian menginstal dictionary di HP kalian. Nah, nanti mudah. Terus kalimat negatifnya seperti ini, subjek have atau has plus not, kata kerja ketiga plus objek. Sama dengan kalimat positif, hanya yang membedakan ketambahan not.
Jadi mudahlah membedakannya. Hanya ketambahan not sebelum kata kerja ketiganya. Itu ya. Terus yang terakhir interrogatif, have-nya ini, kata kerjanya ini, kata bantunya dipindah ke depan. Kata bantunya dipindah ke depan, S-nya dipindah ke belakangnya, subjek, have atau has plus subjek, kata kerja ketiga plus objek. Nah, contohnya seperti ini. Bella has taken his pencil. Taken ini kata kerja ketiga. Kata kerja pertamanya take atau mengambil. Bella has taken his pencil. Berarti kalau kalimatnya seperti ini, maknanya menjadi Bella telah mengambil pensil. Pensilnya dia laki-laki. His pencil. Pensilnya dia laki-laki. Seperti itu. Nah, tinggal selanjutnya ke bawahnya kalimat negatif. Berarti bermakna tidak. Bella tidak. Seperti itu ya. Kalau yang interrogatif ini bertanya. Maknanya apakah? Apakah Bella telah mengambil pensilnya dia laki-laki? Seperti itu ya. Maknanya. Oke. 3 rumus. 3 rumus ini sebelum saya lanjut. Mana tadi yang saya suruh itu si Ella sama si Eis? Jawabannya L. Positif. Kalimat positif. Contoh kalimat positif tadi L. Sudah selesai? Udah, Pak. Mana? Coba. Orang ketiga tunggal. Iya. Menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Yang negatif, kalimat negatif simple present menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Contoh kalimatnya? Langsung negatifnya apa positifnya dulu, Pak? Negatif. Negatifnya. She don't study every day. Contohnya kayak gitu. She don't study every day. Kok jadi si don't? Kan subjek plus do atau does plus not. Ya, she don't Study every day. Ya, she don't study every day. Every Oke. day. Sekarang ini kan kalimat negatif ya. Kamu menggunakan kata she orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. She don't berarti do not kan? Nah, ketika menggunakan kata bantu do, ini hanya subjek I, you, they, sama we. Oh, berarti does. Kalau she berarti menggunakan does. Seperti itu. Berarti jawaban yang benar adalah She does not study every day. Ya, she does not study every day. Every day. Seperti itu. Jadi jangan salah di sininya, jangan salah penggunaan ininya. Kalau subjeknya she, he, nama orang, Yulia ini nama orangnya. Orang. She, he, nama orang, atau it ini untuk benda. Nah, maka ini menggunakan kata bantunya does. Seperti ini. Itu ya. Ini sih. Oke, lanjut ya. Iya, lu nanya karena jelasin 2, 3, cobain aja 16. Ya iya kan can pro. Berarti udah keluar kabeh.